untuk dapat kertas ini, kertas yang cuma dicetak ini, buang kertasnya. Ya, ini orang kaya paham ini. Buang kemana kertasnya? Ke aset-aset ya. Jadi kalau gua nanya orang paling kaya di Indonesia, teman-teman gua, apa sih yang mereka beli? Kalau orang middle class kan belinya saham. Orang kaya itu nggak ada yang sebenarnya beli saham. Mereka bikin saham. Ini bedanya orang kaya sama orang biasa aja. Orang middle class itu investasi saham. Orang kaya itu bikin perusahaan yang bisa TBK. Mereka bikin sahamnya sendiri. Uang dari bikin sahamnya mereka lariin kemana? Satu, properti ya. Mereka cari luxurious residential real estate di Menteng, di Pondok Indah, di Bali, di Seminyak. Mereka bikin villa disewa-sewain ke orang. Luxury residential. Yang kedua adalah komersial. Mereka bikin gedung seperti gua di kantor ini gedung kantor. Yang punya ini ya bikin gedung dan dia sewa-sewain buat orang-orang jadi tenan di sini. Orang yang super kaya seperti itu. Mereka main di luxury, residential, dan juga di commercial property. Mereka juga main di fine arts. Jadi kalau kalian perhatiin yang super kaya di Indonesia, mereka suka koleksi seni. Ya, sama mereka kadang punya museumnya sendiri. Mereka suka fine arts dan mereka suka juga collectibles ya. Jadi buat bilang, oh mobil itu bukan investasi, enggak juga. Ya, ada orang kaya yang gue tahu punya 200 Ferrari-nya, tapi semuanya collectibles. Ya, mereka cari barang yang scarce, ya, yang desirable, yang banyak orang yang mau dan scarce. Saham itu enggak scarce, saham itu bisa dicetak lagi. Ya, mereka bisa right issue, private placement dan segala macam. Bitcoin itu scarce ya. Kalian bisa simpan aset kalian juga di Bitcoin. Fine arts ya, hal yang desirable. Contoh seperti jam Patek Philippe ini juga desirable ya. Gampang sekali dan liquid sekali. Gue jual ke teman gue bisa langsung laku. Energi ini bisa disimpan di medium of exchange ya. Jadi tiap negara tuh punya medium of exchange masing-masing ya. Jepang punya yen, Amerika punya USD, ya Australia juga punya, ya Singapura juga punya sendiri. Nah, tapi ini akan tergerus 5-10%. Karena mereka cetak lebih banyak lagi. Intinya itu sederhana, 5-10%. Jadi dalam 5 tahun uang kalian itu setengah kalau disimpan dalam bentuk kertas. Jadi kertasnya dibuang secepat-cepatnya ke aset-aset yang scarce dan desirable. Entah itu kalian sukanya apa, kalian suka tanah silahkan beli tanah. Kalian ngerti commercial property silahkan ke property, kalian ngerti fine arts silahkan ke fine arts, kalian ngerti mobil silahkan ke mobil ya. Tapi intinya jangan kertas. Kalau kalian ngerti investasi saham silahkan ke saham juga. Tapi intinya ini, di semua ya investasi, kalau kalian nggak ngerti, nggak benar paham, don't get into the game. Lu nggak ngerti kripto jangan masuk kripto, lu nggak ngerti saham jangan masuk saham, lu nggak ngerti properti jangan masuk properti. Karena kalau lu nggak ngerti dan lu investasikan uang kertas lu ke situ, itu cara paling cepat untuk hilang uang. Karena orang yang ngerti 4 prinsip ini nggak bisa miskin sebenarnya. Mereka yang ngerti prinsip ini akan bisa generate cash flow terus-menerus. Yang bisa bikin mereka miskin itu apa? Cuman satu, ketika mereka salah naruh uang. Nah, paham gak? Gue banyak lihat orang kaya bisa generate cash flow, bisa berbisnis, jadi miskin karena mereka salah naruhnya. Masuk ke tiba-tiba gak ngerti perikanan, mereka beli kapal, mau berlayar, gak ngerti perbekalan segala macam, habis uangnya. Ya, gue lihat banyak sekali seperti itu. Salah naruh uang. Dalam fase akumulasi ini, orang yang tahu persis aset apa yang dibeli, ya akan justru diuntungkan. Dan orang yang gak mengerti aset apa yang dibeli itu justru akan selalu dirugikan.